Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Swadia dengan NIM 080404233132. Mata kuliah Pengembangan Produk Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dasar Operasional Bank Syariah, serta teori, konteks, dan inovasi yang berkaitan dengan implementasinya dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan yuridis bagi seluruh kegiatan usaha perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga kegiatan jasa keuangan lainnya. Tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan sistem perbankan yang adil, transparan, bebas dari unsur riba, boror, serta maisir, hingga mendukung terciptanya stabilitas ekonomi kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya, teori yang mendasari ada perspektif syariah. Yang ke-1, fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas ketentuan hukum dalam hubungan sosial ekonomi seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, serta pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, fikih muamalah menjadi pedoman utama yang memastikan seluruh produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, ada maqasid al-syariah. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Kulliyat Al-Qan dalam konteks perbankan, maqasid syariah menjadi dasar filosofi agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada maslahah mursal. Konsep ini menekankan pentingnya pertimbangan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maslahah mursal didasar untuk mengakomodasi inovasi dalam perbankan syariah yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nas, tetapi membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang B, ada perspektif kebijakan publik. Yang ke-1 ada incremental theory. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa perubahan kebijakan publik tidak terjadi secara drastis, melainkan melalui proses bertahap. Implementasi kebijakan perbankan syariah di Indonesia juga berlangsung secara gradual, dimulai dari pendirian Bank Syariah Lama hingga penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Terus yang kedua ada diffusion of innovation theory kan oleh Everett Roger. Teori ini menjelaskan proses penyebaran suatu inovasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, inovasi produk dan layanan syariah seperti mobile banking syariah atau pembiayaan berbasis akad menyebar melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, institutional theory. Nah, teori kelembagaan ini tuh menekankan bahwa perilaku organisasi dibentuk oleh norma aturan dan nilai yang berlaku dalam sistem sosial. Dengan demikian, beradaan lembaga otoritas seperti OJK dan DSM-MUI menjadi faktor penting dalam membentuk legitimasi serta kepercayaan publik terhadap bank syariah. Selanjutnya, perspektif praktis dan ekonomi. Yang ke-1 ada dual banking system. Sistem ini tuh menggambarkan keberadaan dua sistem, perbankan konvensional dan syariah yang berjalan berdampingan di Indonesia. Kedua sistem tersebut beroperasi secara paralel di bawah pengawasan otoritas yang sama, memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan ekonominya. Terus yang kedua ada market driven theory. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan suatu lembaga keuangan ditentukan oleh kekuatan pasar dan kebutuhan nasabah. Bank syariah harus mampu memahami perilaku dan preferensi masyarakat agar dapat menciptakan produk yang kompetitif dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada konteks inovasi dalam perbankan syariah. Inovasi merupakan aspek penting dalam mempertahankan daya saing bank syariah. Berapa bentuk inovasi yang telah dikembangkan antara lain. Yang ke-1 ada penyediaan mobil musolah. Nah, ini sebagai fasilitas ibadah keliling bagi masyarakat. Terus yang kedua ada pemanfaatan teknologi mobile banking syariah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan.
Terus hingga pengembangan produk pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Seluruh inovasi tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kepuasan nasabah tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Yang keempat, sistem dan infrastruktur pendukung. Keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga ditunjang oleh sistem yang kuat, meliputi dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian dan regulasi. Yang kedua, instrumen keuangan yang lengkap seperti akad-akad syariah. Yang ketiga, dual banking system yang memberikan fleksibilitas pilihan kepada masyarakat. Yang keempat, dukungan pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan BI dalam pengawasan dan pembinaan bank syariah. Selanjutnya, yang kelima ada skema pengembangan perbankan syariah Indonesia. 1. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama tahun 1992. Yang kedua ada pengakuan legalitas perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai dasar operasional. Yang keempat, ada pengawasan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, hingga pada akhirnya terjadi merger Bank Syariah Nasional pada tahun 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Usulan pengembangan, meskipun inovasi yang ada itu telah cukup baik, pengembangan ke depan perlu difokuskan pada aspek pemasaran dan edukasi masyarakat, supaya marketing yang lebih masif dapat meningkatkan literasi dan minat masyarakat untuk beralih ke layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta teori dan inovasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam dalam menciptakan keadilan dan keberkahan ekonomi. Saya Lailatus Fadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.